Guys, kira-kira berapa sih modal untuk pensiun? Apakah uang 1 miliar bisa pensiun? Atau malah perlu lebih dari 1 miliar? Kalau kamu mau motong rantai generasi sandwich, tonton video ini sampai selesai. Hai guys, video ini aku masih mau ngelanjutin cerita mengenai pensiun. Jadi di video pertama itu aku sudah bahas kasusnya Kak Arumi yang merasa tersiksa jadi istri seorang sandwich generation. Teman-teman, ini linknya. Kemudian di video kemarin aku sudah cerita mengenai sebenarnya nih ya, seorang pensiunan tuh punya sumber pemasukan dari investasinya, dari asetnya, dan dari uangnya. Usia tua itu tidak jaminan artinya bisa pensiun. Usia muda tidak berarti dilarang pensiun. Pensiun itu apakah investasi, aset, uang kamu cukup untuk membiayai semua pengeluaran saat pensiun? Dan beberapa orang bertanya, Vin, berapa sih modal untuk bisa pensiun? Cukup nggak sih dengan uang 1 miliar? Guys, kita hitung. Misal, kalau kamu punya uang 1 miliar rupiah dan dibeliin atau dibelanjain sebuah produk surat berharga pemerintah, kasih keuntungan 7% per tahun, maka penghasilan kamu adalah 1 miliar dikali 7% sama dengan 70 juta rupiah per tahun atau 5,8 juta per bulan. Pertanyaanku, pada saat kamu pensiun nanti, apakah uang 5,8 juta per bulan itu cukup? Gini guys. Kamu pernah dengar kan yang namanya inflasi atau kenaikan harga? Katakanlah pengeluaran kamu sebulan ini 5 juta rupiah. Maka 30 tahun lagi uang tersebut senilai 21,6 juta rupiah. Itu asumsinya kalau kenaikannya 5% per tahun. Kalau pengeluaran bulanannya aja 21 juta, itu berapa sih modal yang diperlukan buat pensiun? Ya udah, kita hitung cara bodoh ini ya. Ini cara hitung-hitungan kasar aja ya. Teman-teman, boleh keluarin kertas, ikut menghitung bareng-bareng. Pertama, kita hitung dulu pengeluaran tahunan kamu ketika nanti pensiun. 21 juta dikali 12 bulan sama dengan 259 juta. Kedua, kita bagi aja nih. Misal kamu beli surat berharga pemerintah dengan keuntungan 7% per tahun. Maka modal yang dibutuhkan 259 juta dibagi 7% sama dengan 3,7 miliar. Vin, bagaimana nih kalau pengeluaranku sekarang ini 10 juta, 15 juta, 20 juta, dan seterusnya? Oke. Ini tabelnya. Ini asumsinya inflasi 5% per tahun. Teman-teman silahkan di screenshot, silahkan dibagikan, di-share ke keluarga kamu atau ke teman-teman kamu. Feel free. Teman-teman, gini, sekarang kamu boleh pause dulu videonya. Kamu boleh hitung-hitung kira-kira berapa uang yang bisa atau yang kamu butuhkan buat pensiun. Silahkan ikuti langkah 1 dan 2. Mengenai nanti masalah cari modalnya uang dari mana miliaran itu, udah tenang. Kita bisa cari tahu gimana caranya. Yes, oke? Nanti aku share caranya gimana. Kalau kamu mau tahu uangnya dari mana, ya dari muda kita harus kerja keras, perbesar pemasukan dan investasi. Investasi seperti apa dan seberapa banyak? Gini, kalau aku dan perencana keuangan di finansialku.com, kami punya prosedur untuk bantu perencanaan dana hari tua atau pensiun. Contoh nih ya, aku ambil ceritanya Kak Arumi. Yes, kasus kita yang pertama. Misal, keluarga Kak Arumi itu punya pengeluaran sekitar 15 juta per bulan. Kita hitung aja pakai aplikasi Finansialku, biar gampang aku untuk menjelaskan. Usia Kak Arumi dan pasangan anggap aja sekarang ini 30 tahun. Mereka berdua ingin pensiun di usia 55 tahun. Perkiraan lamanya pensiun itu 30 tahun. Pengeluaran per bulan saat ini 15 juta rupiah. Pengeluaran saat pensiun itu 100% pengeluaran saat ini.
Kenaikan harga atau inflasi itu 5% per tahunnya, berdasarkan BPS ya guys. Imbal hasil investasi saat hari tua, ya kita hitung 8% deh, boleh. Keuntungan investasi hari ini kita kejar di return 15%, karena jangka investasinya masih panjang ya, di atas 5 tahun. Berdasarkan perhitungan, maka Kak Arumi memerlukan dana hari tua sebesar 12,5 miliar. Saat ini Kak Arumi itu perlu berinvestasi minimal 58 juta per tahun atau sekitar 3,8 juta per bulan. Ya udah genepin lah ya, 4 juta gitu lah ya biar gampang. Selama 25 tahun. Asumsi perhitungannya adalah inflasinya 5% per tahun, hasil investasinya saat pensiun 8% per tahun, dan estimasi hasil investasi saat ini 15% per tahun. Contoh, kita lakukan alokasi untuk investasinya, dan hasilnya seperti ini. Teman-teman, contoh di atas adalah sarana edukasi, ya, bukan sebagai saran investasi. Kalau kamu mau investasi, kamu pelajarin dulu, oke? Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, karena aku akan baca dan aku akan jawab. Atau kamu boleh hubungi tim perencana keuangan finansialku. Linknya udah aku kasih di deskripsi. Tonton juga playlist investasi saham dan investasi reksadana, supaya kamu bisa nyambung ngikutin ceritaku minggu depan. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.